Halo guys, tiba-tiba guys, gua pengen belajar bahasa Mandarin, jadi gue beli buku ini guys. Judulnya adalah Lancar Ngomong Bahasa Mandarin. Nah, kita akan review dan kita akan bersama-sama belajar. Artinya, gue akan ikutin buku ini dari bab 1 sampai bab akhir di video ini, dan kalian akan lihat di akhir dari gue baca buku ini, apakah gue bisa lancar ngomong bahasa Mandarin untuk pemula. Oke guys. Jadi di buku ini, di bab pertama itu kita dikasih tahu, gue udah buka beberapa gitu, dikasih tahu konsonan, terus nada. Jadi bahasa Mandarin itu ada konsonannya bermacam-macam dan kita dikasih tahu cara bacanya yang unik guys, unik serius guys. Contoh nih, eh, huruf ZH, umumnya ZH dibaca C, tapi C-nya itu harus tertentu guys. Contoh, bibir berbentuk bulat. Oh, gigi rapat. Nih, jadi rapat, bibir bulat. Oh, gini ya. Habis itu lidah digulung ke atas menyentuh langit-langit atas. Kayak yang tuh. Ngomongnya harus gitu guys. Ya, serius. Contoh H. Suara lebih nyaring di tenggorokan. Berarti ngomongnya he, harus di tenggorokan. Contohnya satu itu. Lalu kita diajarin ada nada. Ada nada datar, ma, nada naik, ma, nada bergelombang, ma, nada turun, ma. Itu beda-beda artinya. Lalu ketiga, selanjutnya ya masih bab 2 kita diajarin huruf. Angka, sorry. Angka. Angka. Kita diajarin angka kayak I, er, tan, se, u, liu, ki, pa, cio, se. Diajarin. Nah, ini next bab ketiga kita diajarin memperkenalkan diri. Nah, ini yang menarik. Kita kan mulai bertemu orang gitu ya, harus memperkenalkan diri. Jadi di sini dikasih contoh percakapan. Setiap contoh percakapan, satu kalimat percakapan itu ada 4 baris. Baris pertama ada tulisan Mandarin, tulisan Mandarin. Baris kedua adalah tulisan ABCD abjad biasa tapi arti dari Mandarinnya, tapi masih bahasa Mandarin. Lalu ketiga, cara pengucapan menggunakan bahasa Indonesia tapi untuk bahasa Mandarinnya. Keempat adalah bahasa Indonesia atau artinya. Jadi selalu ada 4 nih guys. Ada 4, 1, 2, 3, 4 setiap percakapan. Contoh, contoh. Memperkenalkan diri. Nin hao, tai tai, wo jiao ma li, wo shi jue sheng. Contohnya gitu. Jadi di sini dari setiap percakapan sebelah kanannya itu ada sebuah tabel, ada tabel. Tabel di sini adalah isi dari kosakata baru yang kita baru tahu. Contoh, nin hao itu dikasih tahu itu halo. Lalu tai tai itu adalah nyonya atau ibu, ya. Nah, lalu wo jiao, wo itu aku, jiao itu panggilan, mali. Jadi nama dia Mali. Mali Tongtong bukan. Ini yang unik guys. Ini unik juga guys. Jadi di sini wo Chow Mali. Di sini artinya adalah nama saya Mary. Ya, menarik kan? Menarik guys. Jadi Mali kalau di bahasa Indonesia kan adalah Mary. Unik. Di bawah ada lagi. Si Mary ini ngomong sama Jenny. Oh tidak. Bahasa Mandarinnya Jenny adalah Jenny. Betul. Betul, berbeda. Jadi kayak nama gua adalah Puput. Nggak bisa disebut Puput. Harusnya kita mengambil karakter-karakter atau abjad-abjad yang dari biasa kita pakai itu abjad aja. Romawi kali ya. Romawi itu harus dicari padanannya dengan abjad yang ada di konsonan bahasa Mandarin. Kayak Mary jadi Mali. Maka Puput jadi apa? Gue lupa konsonannya. P itu jadi B, po jadi B. Bubu, bubu, T itu the. Oh ya, bubude, bubude. 我叫 bubude. 我叫 bubu. Bubu, bubu. Tulisannya adalah B O B O T.
Jadi bobot dibaca adalah pupute. Wo jiao, wo jiao, pupute. Itu puput. Itu guys, lu harus cari padanannya. Nah, dia mengucapkan. Jadi gue tahu nih, kalau ketemu orang, gue panggil. Nin hao, misalnya siapa ya? Dia kan nyonya tatai. Oh iya, ketemu ibu-ibu gitu ya. Nin hao tai tai, wo jiao pupute, wo she juesheng. Jadi contohnya saya seorang siswa. Ada yang salah nih guys. Kenapa ketemu orang pertama kali langsung pamer? Halo ibu, nama saya Puput, saya seorang siswa. Siapa elu? Agak kasar ini cara mempelajarinya kalimatnya. Tapi oke, ini kan sebuah contoh ya guys. Lalu di situ ada Jenny. Jenny akan memberikan balasan karena tadi si Mary sebagai seorang siswa menyapa. Halo, ibu, saya Mary. Nin hao, tai tai, wo, ciao, mali, wo, she, sheng. Saya seorang siswa. Lalu Jenny pun menjawab, Ni hao, xiao jie, xiao jie apa xiao ji? Ya itu deh. Ni hao, xiao jie, wo jiao Jenny, wo she ji ce. Ci ce, ada harus ada nadanya guys. Karena di sini tulisannya ada tanda nada. Ci ce. Ni tu cai na li. Ah, agak berat guys, tapi kita pelajarin guys. Jadi di sini ada, kalau misalnya kita bingung bagaimana ngomongnya, ada di sini. Di baris ketiga itu ada cara berbicaranya. Ni hao, ni hao xiao jie, wo jiao Jenny, wo she ci ce, oh ci ce, ci ce. Ni cu cai nali. Halo Nona, nama saya Jenny. Saya seorang wartawan. Kamu tinggal di mana? Songong. Baru ketemu langsung nanya tinggal di mana. Kayaknya buku ini harusnya ngasih contoh yang lebih real gitu ya. Udah pertama kali ketemu ngomong, saya seorang siswa, songong. Kenalan, saya seorang wartawan. Nanya kamu tinggal di mana? Agaknya harus dibikin real sih ya. Ini aduh. Langsung lagi. Mary-nya menjawab. Wo cu cai re marta dinata cie. Nina. Nah, jadi jawab. Wo cu, cu itu adalah tinggal. Wo itu saya. Wo itu saya, aku. Aku, wo cu, aku tinggal. Cai, cai itu di kotak sini. Gua tahu cai itu adalah jalan. Jalan. Jadi tulisannya di sini cai bacanya. ZAI dibaca cai dengan tanda ton turun. Re matar dinata, cie, cie itu adalah mana ya? Oh, cie itu jalan guys, sorry guys. Cai itu cai, 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 cai. Ah, kagak ada. Oh, cai itu di. Oh, di. Oh, sorry, sorry guys, sorry guys. Jadi, wo cu cai, saya tinggal di, gitu ya. RE matar dinata, cie. Oh, RE matar dinata, cie. Jadi, kayak misalnya gue tinggal di Jalan Blimbing misalnya. Jadi bukan Cie Belimbing, tapi Belimbing Cie. Itu menandakan bahwa Jalan Belimbing. Jadi nama jalan tersebut baru arti jalannya di belakangan. Nine, nin itu kalau Anda, nin itu kamu atau iya Anda atau kamu. Ne itu kayak eh, kamu gimana? Gitu ya. Nggak salah ya. Kayak misalnya, nah itu kayak tambahan gitu sih. Jadi kalau ada ne-nya itu misalnya saya gendut, Nine, jadi saya gendut. Kamu gimana? Kayak gitu. Saya manis, misalnya saya manis. Eh, gendut. Ya saya manis. Nine, jadi ngaku saya manis. Kamu gimana? Nine itu kamu, ne-nya
"Gimana, kamu gendut nggak?" Gitu, menanyakan. Lalu dibalas sama Jenny, "Wo cu cai Sudirman cie, cie xie, saya tinggal di Jalan Sudirman, terima kasih." Ah, bejat ini. Enggak, bahasanya bagus gitu ya, cuman ngasih contohnya bejat, men. Jadi bejat, guys. Jadi aneh, nggak nyambung. Ngasih contohnya ya. Jadi kalau kita bahasa Indonesia kan ini adalah, "Halo Nyonya, nama saya Mary, saya seorang siswa." Dibalas sama Jenny, "Halo Nona, nama saya Jenny, saya seorang wartawan. Kamu tinggal di mana?" "Saya tinggal di Jalan R.E. Martadinata. Kalau Anda?" "Saya tinggal di Jalan Sudirman." "Terima kasih." What the fuck, man? Ini ini percakapan yang sangat tidak jelas gitu. Tapi nggak masalah ya, kita kan mencari pembelajaran bahasanya gitu ya. Walaupun nggak masuk akal. Habis si Jenny ngomong, "Saya tinggal di Jalan Sudirman, terima kasih," gitu ya. Si Mary menjawab, "Puyong xie." Sama-sama artinya. Serius, guys. Dwi Nuraini, Mbak Dwi, mmm, niatnya bagus gitu ya, cuman, tolong percakapannya diperbaiki sih menurut saya. Nggak nyambung, percakapannya nggak masuk akal sih menurut saya. Ada orang nanya, "Halo Ibu, saya seorang siswa." "Halo siswa, nama saya Jenny, saya seorang wartawan. Kamu tinggal di mana?" "Saya tinggal di sini." "Kalau Anda?" "Saya tinggal di sana." "Terima kasih." Nggak nyambung, guys. Percakapan di mana seperti itu? Tidak bisa, guys. Sangat menarik. Oke, guys, itu adalah percakapan pertama dari buku ini. Jadi gue di sini mempelajari adalah kosakata baru, yaitu adalah kita review. Nin hao itu adalah mengatakan halo untuk orang yang lebih tua. Jadi si Mary ini lebih muda karena dia seorang siswa. Lalu Jenny yang kita nggak tahu umurnya gitu ya. Kita asumsikan bahwa dia orang dewasa. Dia menjawab, "Ni hao." Jadi artinya memberikan halo juga kepada orang yang biasa aja. Tadi lebih tua, si Mary songong menganggap si Jenny lebih tua, tapi Jenny agak rendah hati, jadi menganggap dia lebih muda, jadi ngomongnya ni hao aja. Lalu kita tahu wo, wo itu kita, aku, bukan kita, aku, wo itu aku, wo itu aku, ciao itu adalah panggilan. Dan kita belajar juga bahwa nama kita tidak bisa sembarangan disebut karena di sini harus ditranslate kepada konsonan yang ada di bahasa Mandarin. Mali itu adalah artinya Mary. Oke ya. Shuesheng itu adalah siswa. Lalu Cice, Cice, oh sorry ada nadanya. Cice itu adalah wartawan. Oke ya. Cie itu Cie, sorry harus tata. Cie itu adalah jalan. Dan xie xie, terima kasih. Puyong xie, sama-sama. Itu guys pembelajaran kita pertama. Semoga bisa mengikuti karena gue juga mengikuti. Jadi gue belajar bareng sama kalian. Kita akan tunggu di pembelajaran berikutnya. Percakapan kedua next time. Thank you guys.